Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. My name is Atayullah and my student ID number is D03210001 and the subject now is English and Tech and my lecturer is Muhammad Yasin MPD and we are to discuss about main clause and sentence. Jadi kita membahas tentang sentence dan main clause. Di sini kita langsung membahas mengenai contohnya terlebih dahulu. Contoh A dan B, we come in love with Lydia. Jadi we come kawin lari dengan Lydia. Miss Bates shattered on 4 hours. Dan contoh keduanya di sini, they are examples of sentence by looking the initial capital and the final full stop. But they are instances of main clauses. Jadi kedua contoh tersebut merupakan contoh daripada kalimat melihat dari inisial kapital, huruf awal kapital dengan diakhiri dengan full stop, begitu juga. Tapi contoh-contoh tersebut juga bisa dikategorikan sebagai contoh daripada clause atau main clause seperti itu. Karena setiap kalimat itu pasti clause. Tapi tidak setiap clause itu pasti kalimat, seperti itu. The major properties of main clauses. Jadi properti atau karakter beberapa properti dari main clause itu ada yang pertama itu finite verb. Finite verb ini mencakup tenses, person dan number. Tenses itu adalah tenses, penyusunan kalimat, kemudian person. Person itu adalah ada 3 ya, ada first person, second person dan third person. First person itu orang pertama, third person orang kedua atau lawan bicara, third person itu adalah orang yang dibicarakan, orang ketiga. Kemudian number, yang ketiga ini adalah number. Number ini adalah melihat dari singular dan plural sebuah yang ada di dalam clause seperti itu. Yang ada di dalam clause. Kemudian the finite verb is accompanied by its complement in a jump. Jadi finite verb yang saya jelaskan tadi itu biasanya ditemani atau diiringi oleh complement pelengkapnya seperti itu dan itu. Kemudian yang ketiga, each clause is marked for aspect and the aspect can be changed. Jadi setiap clause itu ditandai oleh beberapa aspek. Aspek itu adalah kata lain daripada tenses. Karena di sini pembahasannya itu adalah sinteks seperti itu. Beda istilah. And the aspect can be changed dan tensesnya atau aspeknya itu bisa diubah-ubah. Contohnya dari simple present ke simple past, ke simple future, past future, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, each clause has mode. Mode has to do. Jadi di sini setiap clause itu memiliki mode. Jadi setiap keadaan, mode-nya di situ ditentukan oleh setiap keadaan. Jadi yang pertama contohnya ya, seperti distinction between making statement. Jadi mode-nya itu adalah making statement, membuat ungkapan. Mode-nya di saat membuat ungkapan. Seperti we come in love with Lydia, we come kawin lari dengan Lydia. Itu sebuah ungkapan. Ada juga mode-nya yang asking question, menanyakan sebuah pertanyaan menggunakan kalimat interrogatif. Did we come in love with Lydia? Apakah we come kawin lari dengan Lydia? Kemudian ada yang using command, ada yang perintah I love Lydia, kawinlah lari bersama Lydia. The second side of distinction has to do with whether the speaker or writer present even possible. Ada juga mode yang kedua. Mode yang kedua itu adalah mencakup seperti kebolehan atau keharusan seperti itu, atau dan fakta. Seperti contoh di sini, he may have a love with Lydia. Kemudian yang necessary, keharusan, he must have love with Lydia, harus kawin lari dengan Lydia. Atau sebuah fakta, he did love with Lydia, dia telah melakukan kawin lari dengan Lydia, seperti itu. Selanjutnya itu adalah clause describe situation, the participant in them. Jadi setiap clause itu mendeskripsikan situasinya. Maksudnya contohnya itu adalah agent carrying out action and passion. Jadi agen atau subjeknya itu membawa action, memberikan action kepada patient, kepada objek seperti Frank sebagai agen, persuaded Jane sebagai patient to keep the secret, seperti itu. Jadi subjeknya atau agennya memberikan action kepada
passion atau kepada objek, seperti Frank membujuk Jane untuk merahasiakan rahasianya, seperti itu. Memberikan action untuk membujuk Jane, action kepada Jane, seperti itu. Main clause dan sub clause. Main clause itu adalah independent clause atau clause yang bisa berdiri sendiri, sedangkan sub clause itu adalah dependent clause atau clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau saya umpamakan independent clause dengan dependent clause itu, atau main clause dengan sub clause itu, bagikan anak dengan ibu, yang mana main clause ini sebagai ibu, kemudian sub clause-nya ini sebagai anak, seperti itu. Setiap ibu itu tidak membutuhkan, maksudnya belum tentu membutuhkan anak, akan tetapi setiap anak pasti membutuhkan ibu, seperti itu. Jadi main clause itu tanpa adanya sub clause tidak apa-apa, sedangkan sub clause itu tanpa adanya main clause itu tidak akan tidak akan menjadi pengertian yang sempurna, seperti itu. Tetap membutuhkan main clause, kalimat lain. Kemudian sentence, compound sentence, ada compound sentence, ada complex sentence. Compound sentence ini rumusnya itu adalah independent clause, kemudian conjunction, kemudian independent clause. Jadi compound sentence ini adalah kalimat, gabungan kalimat yang mana keduanya, atau ya gabungan kedua kalimat yang mana keduanya itu terdiri dari independent sentence atau kalimat yang bisa berdiri sendiri. Kalau complex sentence itu adalah gabungan antara independent dengan dependent. Kalimat yang bisa berdiri sendiri dengan kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri yang membutuhkan kepada kalimat lain, seperti itu. Kemudian the types of subordinate clause, tipe-tipe dari subordinate clause. Ada complement clause atau istilah lainnya itu adalah noun clause. Yang mana di sini kenapa disebut dengan complement clause? Karena sub clause-nya menjadi sebagai noun, seperti itu. Contohnya seperti what is wrong is the question. Apa yang salah itu adalah pertanyaannya, seperti itu. Jadi kalimat what is wrong atau clause what is wrong ini adalah merupakan complement clause, seperti itu ya, karena berfungsi sebagai noun. Conjunction biasa yang digunakan itu adalah that, who, what, which, whom, when, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya relative clause. Relative clause itu kata lainnya itu adalah adjective clause. Maksud dari relative clause itu adalah sub clause-nya sebagai adjektif. Adjektif itu kan menjelaskan kata benda. Jadi contoh di berikut ini, I like the book which you recommended. Saya suka buku yang kamu rekomendasikan. Kalimat atau clause which you recommended ini menjelaskan, merupakan relative clause menjelaskan book, menjelaskan noun. Karena relative clause itu adalah adjektif, sebagai adjektif menjelaskan noun, seperti itu. Adapun conjunction-nya itu adalah who, whom, which, whose, dan the. Itu adalah conjunction yang digunakan biasanya. Yang selanjutnya itu adalah adverbial clause. Adverbial clause itu adalah sub clause sebagai keterangan. Jadi fungsi dari adverbial clause itu adalah sebagai keterangan. Sub clause-nya sebagai keterangan di dalam clause, seperti itu. Contohnya seperti kalau adverbial clause itu kan ada 5 macam, ada reason, ada time, ada concession, ada manner, dan condition. Reason contohnya, kalau reason itu kebanyakan yang digunakan conjunction-nya itu adalah because. Contohnya di sini, because Mariana loved Willoughby, she refused to believe that he had deserted her. Karena Mariana mencintai Willoughby, dia menolak untuk mempercayainya bahwa dia deserted her, menolak ya. Kemudian selanjutnya time, adverbial clause of time. When Fanny returned, she found Tom Bertram very ill. Ketika Fanny returned, jadi adverbial clause-nya itu adalah when Fanny returned. Dia menemukan Tom sangat sakit. Kemudian concession. Selanjutnya seperti although. Although itu adalah conjunction yang digunakan oleh concession. Contohnya seperti although Mr. D.R.C. disliked Mr. Bennet, he married Elizabeth. Walaupun Mr. R.C. itu tidak menyukai Mr. Bennet, dia menikahi Elizabeth, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya manner, cara. Henry changed his plan as the mood took him. Henry merubah
rencananya karena mood, karena batin atau apa ya, mood itu batin, hatinya ya, hatinya itu mengantarkannya atau menyuruhnya seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah condition. If Emma had left, iya, yang manner ini apa namanya, adverbial clause-nya itu adalah as the mood took him. Selanjutnya itu adalah if Emma had left her field, Mr. Woodhouse would have been unhappy. Jika Emma meninggalkannya, Mr. Woodhouse itu tidak akan happy seperti itu. Maksudnya akan tidak happy maksudnya ya. Selanjutnya, oh ya, di sini yang condition ini adverbial clause-nya itu adalah if Emma had left her field. Seperti itu. Yang kedua ini bukan coordinating conjunction tapi subordinating conjunction. Maaf saya salah tulis. Karena subordinating conjunction di sini conjunction atau complementizer yang digunakan itu sangatlah banyak. Jadi saya mengambil satu saja. Beberapa saja seperti if, when, dan although seperti itu. Contoh yang lain contohnya ketika kamu membaca buku saya akan melihatmu misalnya. Kalau misalnya kalimat ketika kamu membaca buku saya akan melihatmu itu dipisah, maka ada salah satu dari clause itu yang tidak memiliki arti yang sempurna seperti itu. Seperti itu ya penjelasannya. Oh ya, ini sekedar tambahan saja. Subordinating conjunction itu ciri-cirinya pasti diikuti atau diawali dengan complementizer. Complementizer atau conjunction, conjunctor seperti itu ya. Thanks a lot. If you found many mistakes on my presentation, please forgive me. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.